Hah? Mau cerita Cerita tentang? diri saya. Niat saya itu mau jadi TKW ya, Miss. Terus? Cuman gimana ya? Bingung ya. Katanya TKW sekarang itu susah, sulit. Nah, gimana solusinya ya, Miss ya? Masalahnya saya harus menyelesaikan utang saya. Terus? Iya. Halo, Miss. Iya, terus? Iya. Saya mau jadi TKW, Miss. Kenapa pengen jadi TKW? Aku mau menyelesaikan utang-utang saya, Miss, di Indonesia, di sini. Karena itu bukan alasan untuk menjadi TKW ke luar negeri, Pak. Iya sih, cuman gimana ya, Miss ya? Pengen berubah aja hidup gitu loh, Miss. Lah kenapa baru sekarang ingin merubah hidup? Kemarin kemana aja? Karena apa ya, Miss ya? Belum kepikiran ke sana gitu. Jadi kayak ada rasa takut gitu. Lah kenapa sekarang nggak takut? Ya karena mau nekat, Miss. Nekat aja nggak cukup. Kamu kira dengan bekerja ke luar negeri kamu bisa mengelunasi utang-utangmu? Gitu ya, Miss. Karena banyak orang ke luar negeri juga nggak bisa bayar utang, malah punya utang banyak. Karena ternyata nyampe PT mereka nggak mampu. Mereka nyampe PT mereka nangis-nangis, akhirnya pulang, nggak tahan banting. Jadi gitu ya, Miss. Iya, di PT emangnya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Karena saya bukan calo ya, Mbak ya. Saya akan memberikan fakta. Karena saya tidak ingin kamu menyesal setelah masuk PT. Iya benar, Miss. Jadi percuma kamu ingin keluar negeri tetapi kamu nggak siap. Siap itu bukan karena punya utang terus pengen keluar negeri, enggak. Siap itu dari segala hal. Saat kamu di PT suamimu cari wanita lain, kamu harus siap. Saat di PT ibumu meninggal, kamu harus siap. Jadi jangan bayangin kamu ke PT keluar negeri dapat uang, enggak gitu konsepnya. Harus semuanya siap. Jika kamu siap keluar negeri hanya karena punya utang, sebaiknya jangan. Karena sampai di tengah kamu akan menyesal. Di PT itu nggak enak. Iya. Jadi minta solusinya gimana ya, Miss? Kamu harus kuat dulu. Sudah siap belum? Karena punya uang aja bukan solusinya untuk keluar negeri. Karena di luar negeri itu, Nduk, masuk PT itu dimaki-maki, dihina, suruh kerja, nggak dibayar, masih dilelok nih. Softtek beli sendiri, kopi beli sendiri. Sudah siap belum? Sementara kamu di rumah punya utang banyak. Iya benar, Miss. Saya bukan calo ya. Kalau kamu masuk di calo, pasti calo bilang, ya udah tak pinjemin uang, nanti masuk PT dulu. Dan akhirnya kamu menyesal. Iya benar ya, Miss. Pikirkan dulu sedalam-dalamnya baru berpikir untuk keluar negeri. Karena kamu harus kuat mental, harus kuat fisik. Apakah kamu masuk PT itu jaminan suamimu akan setia? Apakah masuk PT jaminan ibumu nggak akan meninggal? Jadi semua harus disiapkan. Semua harus siap. Seandainya ibuku meninggal, seandainya suamiku nggak ada, seandainya anakku sakit, biar itu tidak menjadi alasan saat kamu nyampe di luar negeri, anakmu nggak ada yang jaga, suamimu selingkuh, akhirnya kamu pulang. Bukannya bayar utang, tetapi nambah utang, karena PT akan menuntut kamu. Iya ya, Miss. Iya, nggak cuma itu aja. Berarti saya harus kuat mental dulu ya, Miss. Betul, betul, bukan hanya fisik, mental harus. Bagaimana kalau tiba-tiba kamu dengar kabar suamimu sama tetanggamu? Siap nggak kamu? Iya ya, Miss. Iya. Bagaimana kalau tiba-tiba mertuamu jahat sama anakmu? Kamu dengar kabar dari burung? Iya. Bener nggak Miss Yuni ngomong secara logika ini? Bener, Miss. Jadi pikirkan dulu, jangan nangis dulu karena punya utang. Bukan. Ya. Jawabannya bukan di utang. Jawabanmu di mental kamu siap nggak? Karena itu berat banget. Berarti saya harus kuatkan mental. Betul. Sama kokan. Betul. Jika kamu sudah siap, cari Miss Yuni lagi ya sayang ya. Ya, siap. Makasih. Oke, makasih sayang. Salamnya.
teman-teman. Jangan dibilang itu hanya halusinasi, enggak, kenyataan. Kenyataan hidup, banyak orang mau ke luar negeri karena punya utang. Terus akhirnya karena utangnya bunek, akhirnya DPT nggak konsentrasi, dibentak sedikit cerita sama YouTuber. Kan sekarang ini ada orang yang punya TikTok, YouTube, atau Facebook mengatakan, "Hei, bagi sekalian yang dibentak-bentak sama agen atau PT, laporkan sama saya. Saya tidak ingin kalian dianiaya saat ada di PT. Saya ingin kalian itu bekerja di sana bukan dilolok nih. Masa disuruh kerja nggak dibayar? Siapa yang menyuruh kalian di PT nyapu ngepel, dibentak-bentak, lapor sama saya. Hei, telek. Mereka itu kamu gitu kan, biar mental mereka apa? Jadi apa mereka? Terus kamu mau menjadi penolong anak-anak yang ada di PT. Buka PT dewe, terus maringon oleh anak-anakmu kui budal di luar negeri, budal di Hongkong. Kui gak jadi pembantu, tapi diratukan oleh majikan. Jadi anak-anak didikmu kui ben di luar negeri kono ben diratukan oleh majikan, ben majikan sing nyambut gawe, anak buahmu ndek kono mek ndelok majikan. Kok enek to arek ndek PT ate di training lah kok dikomplain? Hah? Kok enek arek ate ndek PT diajarin nyapu ngepel gak oleh? Ate dadi ratu ta ndek luar negeri? Pogian iki ada saja. Mau jadi apa? Mau jadi apa ini anak di luar negeri? Enak arek di training dibentak jarene hak asasi manusia. Terus anak-anak ini di luar negeri mau jadi apa? Mau jadi apa? Arek di training diomongi bagi PT-PT yang menganiaya, wes bahasanya menganiaya atau mengelokkan atau mengenyekkan dan menyuruh orang untuk bekerja di PT. Lebih ya toh kuwi. Emangnya anak-anak ini mau ke luar negeri itu mau jadi ratu, majikannya sing nyapu, diratukan oleh majikan, terus dianggap keluarga. Hei, tangio, tak jentos nih dasmu kok. Orang ngono kuwi konsepe. Anak-anak ini di training ben ngerti. Luar negeri itu tidak seindah Indonesia. Lah kok aku dikirimi arek, Miss Yuni ki anak arek yang melarang PT mentraining lu. Prinsipe piye iki bagus. Kon kerja ngene dhek ae. Paham nggak maksud saya? Anak mau kerja di training kok nggak boleh? Lah jentosnya tembok apa piye? Wong di Indonesia gak apik dipecat kok meneh di luar negeri piye toh? Mau jadi apa anak-anak ini? Keluar negeri kon nggowo apa? Nggo skill apa? Skill sing gak kena dibentak. Arek dibentak gak oleh dikasari. Kon sing halus. Suka-suka majikan lah. Paham gak? Ya ada yang paham, ada yang enggak. Jadi kalau bisa anak-anak di luar negeri itu dihargai dan dimanusiakan. Tolong ya buat PT-PT jangan dibentak-bentak. Karena anak-anak ini masa-masa training nggak boleh dibentak. Loh, terus di luar negeri dianggap keluarga, diratukan oleh majikan. Majikannya sing bayar, sing nukono pesawat. Piye to konsepnya? Sekarang itu banyak YouTuber baru memberikan motivasi dan solusi tapi nggak pernah ke luar negeri. Gak tahu ngerasane benjute di luar negeri. Orang tahu jenenge ngosek WC karo dilolokno. Nggak pernah ngerti masak karo kupinge iki dilolokne. Nggak pernah ngerti mangan karo majikane nelek-nelek, itu nggak pernah ngerti. Iki trainingan siapa? Yo pendukungnya ya banyak. Tetapi ternyata dia calo. Lah ngono kuwi yang tidak disadari. Saya tidak peduli siapapun Anda. Mental kita ini harus diasah mulai kecil. Mulai saat ini sebelum ke luar negeri. Jangan sok-sokan memberikan motivasi dan bimbingan jika Anda tidak pernah jatuh ke dalamnya. Jika Anda tidak pernah tahu tentang peraturan yang ada. Buka OPT terus maringono arek-arek kuwi aja mau training. Buka OPT arek-arek iku mau budalno. Buka agent. Jadi semua anak-anakmu itu akan diratukan oleh majikan. Dijadikan keluarga oleh majikan. Cocok gandos-gandos lan kotos-kotos. Di luar negeri bukan untuk bekerja, keluar negeri untuk diratukan majikan. Anak-anak diasah mentalnya kok nggak boleh, piye to konsepmu? Untung nggak
nggak kenal saya? Kenal jentusnya tembok. Jangan memberikan asumsi pada teman-teman bahwa kerja di luar negeri itu joget-joget tok ora. Joget ki mau cuman hiburan. Setelah itu kita ndelosor. Leres napa mboten? Ora oleh ngomong kasar minggir. Yang kasar itu belum tentu jahat. Oh iya. Membenarkan diri sendiri wis bene lah. Sumuk rek aku rek. Wah, saya kurang muni ket mau. Saya asiku iki ning ndi to? Ra muni blas. Kok panas asiku rek? Aduh, aku keringetan iki mau apa karena ngeden-ngeden ya? Dreng. Aduh, mari mendelik-mendelik. Kipas, Mis. Ojo engko kipasan bengok-bengok. Ya. Wes mari mangan aku rek. Ora ana sing telepon. Tak pateni. Ora ana sing telepon tak pateni. Aduh, konsep betul, Mis. Para calon TKW sekarang melihat belum kerja